kesempatan untuk berbagi informasi lagi ya. Kita jumpa lagi di channel YouTube saya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe-nya dulu. Hari ini kita mau bahas apa ya? Hari ini enaknya bahas apa ya? Nah, untuk kali ini saya pengen bahas satu tips and trik bagaimana cara melakukan promil secara cepat, mudah, dan sukses. Pasti banyak sekali pertanyaan ya, kalau misalnya kita sudah menikah, sudah lama, terus kemudian kita belum dikasih buah hati, pasti orang-orang itu pada tanya, tetangga-tetangga pada tanya, loh mbak, nikahnya sudah lama kok belum punya anak, loh mbak ini loh baru nikah tapi sudah punya anak, sudah hamil. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang biasanya sering kali muncul di sekeliling kita, begitu. Nah, kalau sudah seperti itu pasti ada rasa gimana ya, pasti ada rasa ini, ya Allah masa aku nggak bisa hamil, ya Allah kenapa aku belum hamil. Nah, ada rasa-rasa seperti itu ya. Jadi banyak sekali omongan-omongan orang yang hadir itu yang bikin kita jadi stres. Nah, biar nggak stres saya mau berbagi sedikit informasi, berbagi tips and triknya ya. Yang pertama, apa dulu yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri? Iya, yang pertama adalah kita perbaiki diri. Jadi yang pertama itu adalah perbaiki diri kita. Kalau saya dulu itu mulai dari diri kita sendiri ya. Jadi mungkin apa yang salah dalam diri kita, jadi kita perbaiki. Hablum minallah, hablum minannasnya. Bagaimana kita berhubungan sama Allah, kemudian bagaimana kita berhubungan sama manusia gitu. Jadi antara tetangga ataupun saudara, jangan sampai ada perasaan iri, hati, dengki, pokoknya penyakit-penyakit hati yang tidak baik itu harusnya dihindari ya. Itu harusnya sudah dihilangkan. Biar apa? Kalau penyakit-penyakit hati itu ada di dalam diri kita, nah itu nanti yang akan merasuki pikiran kita. Jadi intinya kita tuh isinya tuh negatif terus pikirannya. Tapi kalau misalnya hidup kita dibiasakan untuk positif, nah itu nanti hasilnya akan baik, begitu ya. Dan selanjutnya yang kedua adalah pola hidup sehat. Dulu saya itu gak suka sayur. Jadi saya sama suami itu tipenya sama, ndak doyan sayur. Jadi karena memang kita sadar saking kepinginnya buah hati secara langsung gitu ya, akhirnya doyan nggak doyan itu tetap dimakan. Jadi saya tuh selalu masak gini, jadi sayur bayam sama tauge itu wajib ada setiap minggu itu ada paling 2 hari atau tiga hari itu saya pasti makannya bayam sama tauge. Jadi tauge itu biasanya kalau dibuat urap-urap atau mungkin dibuat lontong balap kayak gitu. Jadi lebih banyak porsi sayurnya dan juga buah gitu. Itu pola hidup sehat dari saya sama suami. Kenapa? Karena kan asupan gizi harus tercukupi. Terus tidak boleh makan makanan yang terlalu banyak pengawetnya, atau mungkin kayak pentol gitu kan banyak sekali ini ya penyedapnya kayak gitu. Jadi itu dikurangi, benar-benar dikurangi, beralih ke makanan yang sehat, sayur, buah. Jadi setiap hari kita mengonsumsi buah-buahan. Jadi kita googling ya. Jadi buah-buah apa saja yang diperuntukkan untuk kesuburan kayak gitu ya. Biasanya setiap minggu, pasti kita tuh beli yang namanya jus strawberry. Terus pokoknya yang sekiranya bikin fresh, pikiran badan fresh, tubuh juga fresh. Nah itu pokoknya kita asupan gizinya tercukupi seperti itu. Dan yang ketiga ini paling gampang ya. Kalau saya dulu kan setelah menikah, setelah kita mulai untuk
memperbaiki diri tadi ya, mulai dari memperbaiki diri kita, kemudian pola hidup sehat, lebih suka sayur-sayuran. Dan yang ketiga adalah mendeteksi masa subur. Nah ini biasanya saya konsultasi sama teman-teman saya yang beda, atau mungkin teman saya yang ada background kesehatan. Kalau misalnya nggak ada saudara yang di background kesehatan, nggak apa-apa, kita bisa tanya-tanya atau langsung konsultasikan ke bidan terdekat Anda, kayak gitu ya Bunda. Nah, lebih aman lagi, lebih cepat lagi caranya adalah dengan download aplikasi pendeteksi masa subur. Jadi saya dapat informasi kan dari teman, ini aja, download aja, ada yang bisa tahu kapan masa suburnya, kapan masa ovulasinya. Jadi akhirnya saya download aplikasi, jadi kita tahu siklus harian mens kita tuh biasanya berapa hari, kita masukkan datanya, umur kita berapa, nanti akan muncul dengan sendirinya masa suburnya, seperti itu. Jadi sangat terbantu sekali sih dengan aplikasi itu. Jadi akhirnya saya tahu masa suburnya, oh ya, jadi oh ini masa subur saya, terus masa ovulasi, kayak gitu. Yang keempat adalah yang keempat ini adalah hubungan intim saat ovulasi. Seperti kita ketahui ya, bahwa sel sperma itu bisa hidup di rahim itu selama 2 sampai 3 hari. Nah, sementara sel telurnya kita itu bertahan hidup hanya 12 sampai 24 jam saja. Otomatis kita bisa berhubungan intim itu 2 atau 3 hari sebelum masa ovulasi. Kenapa? Karena diharapkan di saat itu masih ada sel sperma yang bertahan di dalam rahim kita dan sudah untuk siap membuahi sel telurnya, seperti itu ya. Jadi dari mana kita bisa tahu masa ovulasi? Dari masa suburnya tadi, setelah kita bisa mendeteksi masa subur, di aplikasi tadi juga ada dibantu untuk masa ovulasinya gitu ya. Yang kelima ini adalah simple sih sebenarnya. Yang kelima ini adalah bahagia. Kenapa harus bahagia? Seperti yang tadi saya sudah bilang di awal, jadi setelah kita memperbaiki diri kita harus menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang negatif. Kalau kita sudah pikirannya isinya negatif saja yang masuk ke dalam diri kita, nanti jadinya adalah isinya di rumah tangga kita itu akhirnya sama suami itu akhirnya berantem terus gitu loh. Jadi semua, nggak hanya promil ya, untuk semua penyakit pun kalau misalnya kita buat bahagia, kita buat seneng, itu pasti cepat sembuhnya, kayak gitu. Jadi sama dengan promil juga. Jadi promil itu harus moodnya harus bagus terus, kayak gitu. Untuk yang terakhir ini adalah ikhlas. Jadi setelah kita sudah berikhtiar mulai dari tadi memperbaiki diri kita, pola hidup sehat, sudah tahu deteksi masa suburnya, kalau sudah tahu masa ovulasinya, hubungan intimnya, sudah bahagia terus, kita ikhlas, pasrahkan semua usaha yang sudah kita lakukan itu sama Allah. Yakini saja, insya Allah pasti Allah akan memberikan ridhonya di saat yang tepat, memberikan amanah tersebut, seperti itu. Nah, itu tadi tips and triknya ya, bagaimana cara kita tips promil cepat, mudah dan sukses gitu. Nah, selain itu saya juga tidak menutup kemungkinan ya, kalau misalnya ada orang yang ngomong, Mbak ini dicoba aja, ini ada obat atau obat herbal, atau Mbak minum madu atau apapun itu, tetap saya tampung. Jadi saya tuh orangnya lebih suka mendengar dulu. Jadi saya dengerin dulu mereka ngomong apa, mereka mau ngasih tips apa, itu saya dengerin saja tipenya. Habis itu saya browsing dulu, kira-kira obat-obatan ini manfaatnya apa untuk tubuh saya, kira-kira benar nggak ini bisa untuk promil. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang share gitu ya, share ke kita, Mbak minum ini, minum itu, bla 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 bla, itu nggak apa-apa, dicoba aja.
Jadi kita tahu dari Google dulu, kita googling dulu, tanya-tanya sama orang-orang yang sudah pernah nyoba gimana khasiatnya kayak gitu. Jadi jangan pernah enggak, aku nggak mau seperti itu. Nah, enggak, saya sama suami bukan tipe yang seperti itu. Jadi kalau ada orang yang ngasih mau disuruh minum madu, yo ayo disuruh minum apa jamu telur, ya wes minum aja. Sampai akhirnya ada satu temen yang ngomong, gimana kalau ini aja apa namanya, promil dengan satu obat herbal, kopi herbal apa ya. Saya juga sampai sama suami bertanya-tanya, kopi herbal apa itu kopi herbal. Akhirnya sebelum saya beli, saya itu tanya-tanya dulu kandungannya apa saja di kopi tersebut, dan akhirnya saya tahu, oh iya ternyata memang ada satu bahan yang membuat kesuburan dan juga meningkatkan kualitas sperma dari si suami gitu ya. Jadi akhirnya ya sudah, bismillah, saya coba ikhtiarnya dengan kopi herbal ini. Nah, mau tahu apa itu kopi herbalnya? Nah, tada, ini dia kopi herbal yang ada bahan herbalnya untuk kesuburan dan juga untuk meningkatkan kualitas sperma dari suami. Jadi kalau misalnya kebetulan suamiku itu waktu itu kerjanya itu jauh di Surabaya, jadi otomatis kan saya tahu pasti sperma yang dihasilkan itu tidak begitu baik, apalagi kalau masa capek kayak gitu ya. Jadi akhirnya minum si kopi merah ini ya, dan alhamdulillah ya, tidak perlu nunggu lama, asalkan kita yakini saja apapun bentuk ikhtiarnya, pokoknya bismillah saja, insya Allah bisa memberikan keberhasilan. Tapi tetap semuanya itu atas ridho dari Allah. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat tips and triknya kali ini. Yang pengen tahu seperti apa sih red coffee ini, red coffee yang kok katanya banyak yang berhasil promilnya, nah bisa langsung chat WA saya saja kayak gitu ya. Sekalian bisa konsultasi, mbak aku ada persoalan seperti ini, suamiku gini, atau akunya kayak gini, enggak apa-apa, bisa konsultasi langsung di chat WA saya, langsung WA aja ya, langsung WA aja 082232469879. Sekian informasi yang bisa saya berikan. Semoga Bunda dari sini bisa ada share informasi, oh iya ternyata begini ya, kayak gitu ya. Jika dirasa ini sangat bermanfaat buat Bunda, nah jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Oke, salam sehat dari Red Coffee, kopi merah herbal pertama di Indonesia.